Apakah memang benar orang Batak keturunan Yahudi? Atau apakah orang Batak keturunan Israel yang hilang? Sebagai seorang pemuda yang bukan lagi kelahiran pada zaman itu, maka tidak dipastikan apakah memang Batak itu keturunan Yahudi. Namun, sebagai pemuda juga yang penting mengenai sejarah, akan memberikan di sini sebagai jawaban dari para tetua atau raja adat yang bisa kita simpulkan mengenai hal tersebut. Orang Batak tentunya pasti tahu tentang Raja Sisingamangaraja 12. Pada zaman Sisingamangaraja, maka dia adalah pimpinan tertinggi Ugamo Malim. Malim adalah sebuah agama yang diyakini oleh orang Batak pada zaman dahulu, bahkan tidak ada agama lain yang dikenal baik itu agama Kristen, Islam, dan agama yang lain. Para Malim disebut sebagai petinggi Malim. Namun sekarang Malim sudah hampir tidak bisa lagi ditemukan. Bahkan di kampung Opung Pardamaian sendiri tidak ada lagi, sudah sangat jarang ada Malim, bahkan sudah semua mempunyai agama dan rata-rata adalah agama Kristen. Menurut Opung Pardamaian, mengapa selama ini banyak orang mengatakan orang Batak adalah keturunan Yahudi? Itu mungkin karena kemiripan adat dan upacara orang Yahudi kuno dengan orang Batak, sehingga disebut-sebut orang Batak keturunan Israel yang hilang. Beberapa di antaranya yaitu: yang pertama, menjaga terus silsilah atau tarombo. Tarombo adalah silsilah Batak dari turun-temurun dan setiap orang Batak ada marga yang harus diketahui juga kepada siapa dia tidak boleh menikah, kepada siapa dia panggil adik, abang, dan sebagainya. Orang Batak menjaga ketat ini dan tidak ada orang Batak yang tidak bermarga. Jika tidak, maka dia bukan orang Batak, terutama laki-laki. Bangsa Israel kuno juga memiliki kemiripan dengan orang Batak yang sampai kini terjaga, di mana mereka juga memiliki silsilah yang wajib mereka tahu waktu itu. Bahkan di dalam isi Alkitab juga banyak kita jumpai tentang silsilah, tidak terkecuali dalam isi Perjanjian Lama dan isi Perjanjian Baru. Yang kedua, perempuan harus dibeli atau sinamot. Orang Batak kalau mau nikah harus mempersiapkan sejumlah uang untuk membeli perempuan dan disebut dengan sinamot. Setelah sinamot sudah ada dan mempelai laki-laki dan perempuan juga sudah saling setuju, maka pihak mempelai laki-laki juga harus minta persetujuan dari mempelai wanita. Dan sinamot juga diberikan atas kesepakatan kedua belah pihak. Orang Yahudi kuno juga persis seperti ini, di mana mempelai wanita harus dibeli, dan hal ini berarti bahwa betapa pentingnya mempelai wanita bagi mempelai laki-laki. Dan orang tua mempelai wanita harus menyetujui hubungan putrinya, jika ya maka ya, dan jika tidak maka tidak. Yang ketiga, anak sulung atau siak kangan. Sebagai pengganti ayah dari orang Batak kalau sudah meninggal adalah anak siak kangan. Anak siakangan akan mengganti ayahnya, menjaga adik-adiknya dan menuntun ke jalan yang benar, memberikan nasihat, juga bertanggung jawab terhadap semua adik-adiknya. Bagi bangsa Israel sejak dahulu kala, anak sulung mendapat kedudukan terhormat dalam keluarga dan dialah yang meneruskan kekepalaan dalam rumah tangga. Dia mewarisi 2 bagian dari harta milik ayahnya dan dia juga yang memimpin adik-adiknya. Yang keempat, pemindahan tulang belulang atau mangungkal holi. Mangungkal holi yang artinya adalah sebuah adat atau tradisi orang Batak dari zaman ke zaman, membongkar kembali tulang belulang dan menempatkannya kembali ke suatu tempat, tepatnya di sebuah tubuh. Orang Yahudi juga melakukan hal yang sama, di mana kalau kita membaca kitab Keluaran, di situ dikatakan bahwa orang Israel ketika keluar dari Mesir ikut membawa tulang-tulang Yusuf ke tanah Kanaan. Pemindahan tulang-tulang itu sendiri atas permintaan Yusuf sebelum meninggal. Yang kelima, anak laki-laki sebagai penerus atau marga atau warisan.
Sebagai generasi penerus marga, maka laki-lakilah jawabannya. Perempuan jika sudah menikah, maka keturunannya tidak lagi semarga dengan dia, sudah dari marga suaminya. Bila orang Batak mempunyai anak laki-laki dan perempuan, terutama laki-laki, maka statusnya berubah secara otomatis dan kehormatannya semakin meningkat. Semua harta warisan orang tua adalah milik laki-laki dan marga diwariskan juga pada laki-laki. Masyarakat Israel kuno juga memiliki kemiripan, yaitu mereka penganut sistem kekerabatan patrilineal, di mana anak laki-laki sulung meneruskan silsilah atau klan ayahnya. Dan sama juga bagi orang Batak, jika suatu keluarga tidak punya anak laki-laki dan hanya ada anak perempuan saja, maka anak perempuan itu dapat melanjutkan silsilah keluarga tersebut sebelum perempuan itu menikah. Yang keenam, ilmu gaib. Orang Batak pada zaman dahulu terkenal dengan ilmu gaibnya. Dari cerita, orang Batak bisa terbang, bisa menghilang, bahkan bisa mengubah. Dulu, hadatuwon adalah suatu ilmu yang dapat diajarkan dan dapat dipelajari oleh orang-orang tertentu yang memang memiliki kemampuan dan karunia khusus yang disebut sahala hadatuwon. Orang Israel kuno juga adalah orang yang disegani karena ilmu gaibnya, terutama suku Falasha atau Beta Israel di Ethiopia yang sangat disegani karena paranormal di sana hampir tidak tertandingi. Nah, itulah tadi beberapa kemungkinan orang Batak sebagai keturunan Yahudi yang hilang. Yang berarti tidak ada yang membuktikan bahwa orang Batak benar-benar keturunan Israel, hanya memiliki beberapa kemiripan saja, dan itu tidak dapat dijadikan sebagai bukti bahwa orang Batak adalah keturunan Israel. Semoga informasi ini dapat bermanfaat ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!